Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kokain. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fazli Fazkia Rahman. Selanjutnya ada Gina Rahma Aulia, Paramita Siti, dan Fana Naufal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja ke materi. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri tanaman akan dijelaskan oleh Gina Rahma Aulia. Pengertian kokain. Kokain adalah jenis narkotika yang dihasilkan dari daun Erythrocolium atau tanaman koka yang tumbuh di Amerika Selatan seperti Kolombia, Peru, Bolivia. Kokain biasanya diekstrak dari daun koka dan kemudian diolah menjadi serbuk putih. Digunakan sebagai narkotika dan sudah sejak lama digunakan masyarakat setempat untuk ritual keagamaan dan penambah stamina. Namun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkategorikan kokain sebagai nafza golongan 1 dan hanya diperbolehkan penggunaannya untuk tujuan ilmu pengetahuan. Hal ini karena kokain dapat memberikan efek berbahaya bila sampai disalahgunakan. Ciri-ciri tanaman koka atau Erythrocolium. Daunnya berwarna hijau, tipis gelap, oval, dan runcing di ujungnya. Daunnya juga memiliki karakteristik khusus, yaitu dikelilingi 2 garis melengkung membujur, 1 garis di sisi lain. Daun yang paling jelas di bawah daun. Tanaman ini berbentuk semak duri hitam dan tumbuh hingga mencapai tinggi 2-3 meter, 7-10 kaki dan memiliki cabang yang lurus. Bunganya kecil dan tersusun dalam kumpulan tangkai yang pendek. Mahkotanya terdiri dari 5 daun bunga kuning putih. Kepala putik berbentuk hati dan putiknya terdiri dari 3 karpel yang bersatu membentuk 3 ovarium. Bunganya berubah menjadi beri merah. Selanjutnya, jenis-jenis kokain dan klasifikasi kokain akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada kokain bubuk. Setelah kokain diekstraksi dari daun koka, kokain diolah menjadi serpihan, kemudian berbentuk bubuk kristal. Kokain bubuk dapat dihirup, diminum, atau dilarutkan ke dalam cairan untuk disuntikkan. Ciri-ciri kokain bubuk. Yang pertama ada putih atau putih pucat. Kokain umumnya berwarna keputihan setelah diolah. Kokain bubuk sering kali dipotong dengan bahan pemotong seperti hidroklorida, soda kue, tepung, dan tepung maizena. Hal ini mengurangi kemurnian dan potensinya. Yang kedua ada kokain crack. Kokain crack adalah bentuk kokain padat. Ini adalah bentuk kokain murni yang telah dihilangkan bahan tambahan-tambahannya, seperti kokain hidroklorida. Kokain crack bisa berbentuk yang pertama kristal putih seperti batu, yang kedua batu bata, yang ketiga nugget, dan yang terakhir keripik padat. Kokain crack dipanaskan lalu dihisap. Menghirup uap kokain dapat menyebabkan efek euforia yang hampir seketika. Merokok kokain telah dikaitkan dengan resiko ketergantungan, kecanduan, dan overdosis crack yang lebih tinggi dibandingkan dengan menghirup kokain bubuk. Selanjutnya, klasifikasi kokain. Kokain dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti bentuk fisik, metode penggunaan, dan tingkat pemurnian. Berikut adalah beberapa jenis klasifikasi kokain. Yang pertama ada berdasarkan bentuk fisik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kokain hidroklorida. Ini adalah bentuk kokain yang paling umum dan biasanya berupa serbuk putih. Kokain hidroklorida larut dalam air dan biasanya dihirup atau dilarutkan untuk disuntikan. Yang kedua ada kokain freebase. Bentuk kokain yang diproses untuk menghilangkan hidroklorida membuatnya tidak larut dalam air tetapi bisa dihisap melalui pipa. Proses ini sering melibatkan pelarut yang mudah terbakar, membuatnya berbahaya untuk dibuat dan digunakan. Yang terakhir ada crack kokain. Adalah sebuah bentuk freebase yang diproduksi dengan cara memanaskan kokain hidroklorida dengan baking soda dan air. Crack kokain berwujud kristal yang bisa dihisap dan namanya berasal dari bunyi crackling yang dihasilkan saat dipanaskan. Yang kedua ada berdasarkan tingkat kemurnian.
yaitu kokain murni. Biasanya memiliki kemurnian tinggi antara 90-100%. Kokain murni yang jarang ditemukan di pasar karena sering dipotong atau dicampur dengan bahan lain. Yang kedua ada kokain yang dipotong. Kokain ini sering dicampur dengan bahan lain seperti gula, tepung jagung, baking soda, atau bahkan obat-obatan lain untuk menambah berat dan meningkatkan keuntungan. Kemurnian kokain ini sangat bervariasi, seringkali jauh di bawah 50%. Yang ketiga, berdasarkan metode penggunaan. Yang pertama ada disnaf, yaitu bentuk bubuk kokain yang dihirup melalui hidung. Yang kedua ada dihisap, adalah bentuk freebase atau crack yang dihisap melalui pipa. Yang ketiga ada disuntik, yaitu kokain hidroklorida yang dilarutkan dalam air dan disuntikan langsung ke dalam aliran darah. Yang terakhir ada berdasarkan sumber geografis. Kokain dapat juga diklasifikasikan berdasarkan wilayah di mana ia diproduksi, seperti kokain Kolombia, kokain Peru, atau kokain Bolivia. Setiap wilayah produksi mungkin memiliki metode dan proses penyulingan yang sedikit berbeda, yang dapat mempengaruhi kualitas dan karakteristik akhir produk. Selanjutnya ada mekanisme kokain dan efek terhadap tubuh akan dijelaskan oleh Fana Naufal. Selanjutnya, mekanisme kokain. Kokain bekerja pada transfer presinaps yang berhubungan dengan ambilan neurotransmitter. Kokain bekerja sebagai inhibitor reuptake yang bekerja memblokade reuptake oleh transporter sehingga menyebabkan lebih banyak neurotransmitter yang bertahan di sinaps. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan juga norepinefrin. Selanjutnya, efek terhadap tubuh yang disebabkan oleh kokain. Pada otak, kokain mengganggu produksi hormon dopamin. Dopamin yaitu senyawa kimia yang berperan menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh, memicu berbagai gejala seperti kejang dan kelainan gerak tubuh, seperti tremor contohnya. Dan bila digunakan dengan dosis yang tinggi, kokain bisa menyebabkan mati otak. Selanjutnya, pada saluran pencernaan, kokain menyebabkan mempersempit pembuluh darah ke usus, menimbulkan luka di sepanjang saluran pencernaan, dan memicu kebocoran pada lambung atau usus. Selanjutnya pada jantung. Kokain bila dikonsumsi dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sehingga mempersempit pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat memicu serangan jantung dan aritmia yang membahayakan nyawa. Selanjutnya, efek kokain pada paru-paru yaitu bila menghirup kokain dengan hidung dapat memicu iritasi yang menyebabkan hidung berair, kehilangan indera penciuman, dan juga mimisan. Sementara itu, mengonsumsi kokain dengan secara dihisap menyerupai rokok dapat membuat paru-paru mengalami iritasi, rentan infeksi, dan bahkan mengalami kerusakan permanen. Selanjutnya, kokain bila digunakan berlebih, efek terhadap kulit dengan cara disuntikan ke dalam kulit beresiko menyebabkan infeksi pada kulit dan jaringan sekitarnya, termasuk otot. Infeksi yang terjadi biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Bakteri tersebut terdapat pada jarum suntik yang tidak steril atau dipakai secara bergantian. Nah, selanjutnya yang terakhir pada ginjal. Kokain dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Penderita hipertensi yang juga menggunakan kokain dapat mengalami percepatan kerusakan ginjal lebih cepat dalam jangka panjang karena kokain dapat meningkatkan tekanan darah. Materi selanjutnya adalah gejala kokain dan cara mengatasinya akan dijelaskan oleh Paramita Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang gejala kokain. Yang pertama, ada efek dari penggunaan kokain. Pengguna akan merasa dorongan untuk terus menggunakan kokain. Yang kedua, pengguna terus merasa gembira, berenergi, banyak bicara, dan lebih percaya diri dalam waktu singkat. Perubahan suasana hati secara drastis, menghilangkan rasa sakit dan lemah, namun efeknya hanya berlangsung 30 menit hingga 3 jam. Selanjutnya, ketika kokain berhenti digunakan, muncul gejala putus obat. Contohnya itu kayak gangguan mental,
seperti depresi, perubahan mood, psikosis, perubahan perilaku yang kadang mengarah pada kekerasan, sulit tidur, dan gelisah. Selanjutnya ada ketika kokain sering digunakan, membuat pengguna mengalami paranoia, halusinasi, panik, dan mudah marah, suka melakukan kekerasan, cemas, serta melakukan tindakan yang aneh dan berulang. Selanjutnya, ini yang terakhir, ada cara untuk mengatasinya. Ini tuh bisa kalian lakuin kalau kalian tuh udah ketergantungan. Jadi treatment untuk berhentinya, yang pertama itu ada konseling dan atau terapi. Yang kedua, ada dukungan keluarga dan teman. Yang ketiga, pemulihan melalui program rehabilitas. Yang keempat, obat-obatan pengganti. Yang kelima, gaya hidup sehat.